semua, balik lagi sama gue Tamaki di video di slide. Dan di video kali ini gue akan membuat video singkat untuk patch notes yang akan segera berlangsung di tanggal 12 Juli 2022. Tentunya akan ada 3 esper baru yang akan segera hadir. Ada Zora, ada Xiaoyan, dan juga ada Aurelius. Ditambah ada fitur baru yaitu adalah Desolate Lens untuk kalian mendapatkan dari Relic Booster. Juga ada event untuk Bloody Hunt, ditambah juga banner rate up dari Zora. Dan tentunya juga ada beberapa optimasi dan penyesuaian. Dan juga ada 200 Nexus Crystal yang akan kalian dapatkan setelah berhasil melakukan patch notes ini. Dan ada tambahan 100 Nexus Crystal sebagai kompensasi setiap 1 jam keterlambatannya ya. Semoga ada keterlambatan ya, biar kita dapat tambahan dari Nexus Crystal ya. Oke, gue akan langsung mulai terlebih dahulu untuk ke pembahasan yang paling pertama, yaitu adalah pembahasan esper baru yang akan segera hadir. Untuk esper yang paling pertama yaitu adalah Zora atau Amunet. Dia adalah esper legendary berelemen flow dan bertipe fighter. Zora adalah esper fighter yang unggul dalam serangan area of effect atau serangan area. Untuk serangan satu dari Zora, Keen Edge, yang dimana serangannya ini tergantung dari attack-nya Zora dan juga bisa mencuri HP berdasarkan dari serangan yang ditimbulkan. Dan juga bisa memberikan efek buruk berupa disease, yang artinya musuh tidak bisa mendapatkan efek heal ya. Dan serangannya juga akan semakin meningkat semakin sedikitnya target. Kemudian untuk skill kedua dari Zora yaitu adalah Dark Descent, yang dimana Zora akan menyerang satu target dan serangannya multiple hit, yang dimana serangannya ini juga tergantung dari maksimum attack-nya Zora dan juga akan semakin meningkat apabila serangannya kritikal dan juga mendapatkan dari efek baik speed up. Dan juga berpeluang untuk mengeluarkan Keen Edge atau skill 1 berdasarkan dari HP-nya Zora. Kemudian untuk Ascension-nya, ini akan mendapatkan efek baru yaitu adalah berpeluang untuk mendispel efek baik dari target. Dan di sini nggak tahu ya, untuk dispelnya ini dari skill keduanya ataukah menyambung untuk ke skill 1 juga nih guys. Karena kalau menyambung ke skill 1 tentunya dispelnya ini akan menjadi dispel serangan area guys. Kemudian untuk skill ketiganya yaitu adalah Galactic Rush, yang dimana ini Zora juga memberikan serangan area tergantung dari attack-nya Zora dan juga bisa memberikan efek buruk yaitu adalah buff blocker ke semua target, yang artinya musuh tidak bisa menerima efek baik apapun ketika sedang menerima efek buruk buff blocker ini. Kemudian juga berpeluang untuk memberikan skill Keen Edge atau skill 1 berdasarkan dari HP-nya Zora. Nah, secara garis besar ya, Zora ini adalah esper yang kayaknya bakalan meta banget untuk kalian gunakan hampir di semua konten guys. Jadi kalian bisa gunakan untuk di PvP ataupun juga non PvP. Terutama untuk di non PvP ya, ketika kalian gunakan untuk di bagian pelatihan untuk meningkatkan level fooder dan juga gold, kalian tidak perlu menggunakan 4 set relic Hades untuk bisa mendapatkan efek lifesteal, karena skill 1 dari Zora ini sudah memberikan efek lifesteal. Kalian bisa meningkatkan damage-nya dengan menggunakan 4 set relic dari mesin perang ataupun dari 4 set relic Palutor, ditambah 2 set relic dari avatar pedang yang akan ada peluang untuk memberikan serangan balik atau counter attack. Tentunya Zora ini akan sangat mengerikan banget, dan karena serangannya area semua, jadi untuk menghabiskan musuh di bagian pelatihan tentunya akan semakin lebih cepat lagi, ditambah serangannya juga akan semakin kuat karena kalian cukup menggunakan dari 4 set relic mesin perang dan juga Palutor. Gimana guys menurut kalian? Kalau gue bilang Zora ini sangat kuat banget sih, dan ini akan salah satu esper yang menjadi meta banget setelah patch ini berlangsung. Oke, kemudian gue akan bahas untuk ke esper yang kedua yaitu adalah Xiaoyan atau Azure Dragon. Dia adalah epic esper berelemen flow dan juga bertipe fighter. Xiaoyan adalah esper fighter dengan target tunggal yang memiliki kemampuan menghilang guys. Kemudian untuk kemampuan skill 1 dari Xiaoyan yaitu adalah Shadow Sword, yang dimana Xiaoyan akan menyerang ke satu target berdasarkan dari attack-nya, kemudian menimbulkan bonus setara dengan presentasi attack ketika serangannya kritikal. Kemudian untuk skill kedua dari Xiaoyan atau Dragon Gaps, dia menyerang satu target beberapa kali, serangannya multiple hit. Kemudian masing-masing serangannya ini tergantung dari attack-nya si Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan akan masuk ke mode menghilang ketika menggunakan skill kedua ini, dan ketika dia sedang masuk ke mode menghilang akan meningkatkan attack dari serangannya Xiaoyan dan akan meningkatkan AP up ketika mode menghilangnya ini berakhir. Nah, untuk Ascension-nya ini akan mendapatkan efek baru yaitu adalah masuk ke mode menghilang di awal pertempuran. Dan untuk deskripsi dari mode menghilang, ini Xiaoyan tidak bisa ditarget tapi bisa menerima serangan area ya. Jadi otomatis Xiaoyan ini sangat bagus kalian gunakan untuk menghadapi musuh-musuh yang memiliki serangan satu target. Kemudian untuk skill ketiga dari Xiaoyan atau Blossom Sword, dia akan menyerang ke satu target dan multiple hit, dan setiap serangannya ini juga tergantung dari attack-nya Xiaoyan. Dan setiap serangannya ini bisa meningkat semakin banyaknya debuff yang ada di musuh atau efek buruk ya.
Dan ini mirip seperti skill ketiganya dari Zelmer ya. Dan sama, ini juga di limit sampai batas tertentu. Dan ketika kita berhasil membunuh musuh dengan menggunakan skill ketiga, kita akan mendapatkan mode menghilang. Nah, kalau gue lihat sebenarnya untuk Xiaoyin ini tidak terlalu semengerikan dari Zora ya, dari Esper Legendary yang sebelumnya. Karena kalau gue lihat ini kemampuan terbaiknya adalah untuk PvP ya, terutama untuk di mode Holo Battle ataupun mungkin di perang poin ya, untuk menghadapi Esper-Esper yang tidak memiliki serangan area. Oke, kemudian gue masuk ke bagian ketiga atau Esper Aurelius ULLR. Dia juga sama ya, Esper ya tipenya Epic, berelemen flow dan bertipe Fighter. Aurelius adalah Esper Fighter yang mampu menyebabkan efek freeze ke musuh dan juga bisa mendapatkan serangan ekstra ketika musuhnya sedang mendapatkan efek freeze. Untuk skill 1 dari Aurelius yaitu adalah Icicle Darts, yang dimana serangannya satu target yang bisa menimbulkan untuk efek speed down ya untuk ke target yang diserang. Untuk skill kedua dari Aurelius yaitu adalah Ice Break Fury, yang dimana akan menyerang ke satu target multiple hit ya, dan target akan menderita efek freeze. Dan pukulan terakhirnya akan menghilangkan efek freeze-nya, tapi akan menambahkan damage serangannya. Kemudian untuk Ascension-nya, ini akan ada tambahan. Jadi ketika kita menghilangkan efek freeze-nya ya, kita akan menambahkan damage serangan, ditambah akan mengabaikan defense musuh. Yang berarti di sini Aurelius sangat bagus kita gunakan untuk menghadapi Esper-Esper yang defense-nya tinggi ya, seperti Esper bertipe Defender. Kemudian untuk skill ketiga dari Aurelius, yaitu adalah Frost Glory. Dia akan menyerang ke semua musuh dan bisa memberikan efek freeze, dan serangan keduanya akan memberikan serangan ekstra. Dan kalau kita lihat di sini dari Aurelius juga hanya bisa kita dapatkan dari toko event selama event Bloody Hunt ya. Jadi dia sama seperti Meredith, Esper gratisan. Dan kalau gue lihat Aurelius ini bisa kalian gunakan sebagai pengganti dari Longmian ketika kalian belum memiliki Longmian, karena dia memiliki efek speed down dan juga memiliki efek freeze. Walaupun dia tipenya fighter, kalau gue lihat masih ada peluang untuk kalian gunakan sebagai Esper bertipe controller. Dan yang paling penting, tentunya Aurelius ini adalah Esper gratis yang bisa kalian dapatkan. Nah, secara garis besar dari 3 Esper yang baru akan segera hadir, Zora adalah Esper yang paling penting banget tuh kalian dapatkan, karena serangannya semuanya area, ditambah lagi juga bisa mendapatkan efek mencuri darah tanpa harus menggunakan 4 set relik Hades guys. Kemudian untuk yang kedua, kalau gue bilang kayaknya Aurelius juga masih berguna banget untuk kalian gunakan untuk awal-awal permainan sebagai perganti Longmian apabila kalian belum memiliki Longmian sebagai fighter dan juga Esper bertipe controller. Dan yang paling terakhir tentunya Xiaoyin, ini tentunya hanya maksimal untuk kalian gunakan ketika kalian sudah mulai fokus ke arena atau ke bagian PvP. Berikutnya gue akan lanjut lagi untuk ke bagian untuk fitur baru yang akan segera hadir, yaitu adalah Desolate Lands. Untuk fitur Desolate Land ini kita akan mendapatkan tentunya relic booster ya, dan kita akan berhadapan dengan Shadow Gale, Shadow Stream, Shadow Fire. Untuk satu tantangannya kita akan menggunakan 6 Esper ya, dimana itu ada frontline sama ada backline-nya ya. Dan untuk hadiahnya ini tergantung dari total serangan yang kita berikan ke boss ya. Jadi semakin tinggi skornya akan semakin besar juga hadiah yang bisa kita dapatkan ya. Kemudian untuk stamina, dan ini salah satu poin yang cukup penting karena untuk kita berpartisipasi di Desolate Land dalam periode tertentu ini, stamina yang kita gunakan dipotong menjadi setengah ya, jadi tentunya lebih hemat dan kita bisa melakukan farming ke Desolate Land terlebih dahulu selama periode event ini berlangsung. Kemudian untuk di poin kedua ini menambahkan sistem boost relic ya, jadi kita bisa menggunakan dari batu booster ini untuk meningkatkan relic kita atau hadiah yang bisa kita dapatkan dari Desolate Land. Dan ini tentunya kita bisa menggunakan sesuai dengan atribut sekunder yang ada di relic kita ya. Untuk event Bloody Hunt akan berlangsung di tanggal 12 Juli sampai 2 Agustus bertepatan dengan patch yang akan segera berlangsung, yang dimana kita akan mendapatkan misi dari Zora dan Xiaoyin ya untuk ke Mystic Mountain, yang dimana nanti kita bisa mendapatkan hadiah berupa Epic Esper yaitu adalah Aurelius, rekaman flow dan juga rekaman emas, dan hadiah menarik lainnya. Biasanya sih hadiahnya ini kalau nggak stamina, gold ya, sama Nexus Crystal guys. Dan ini adalah event-event ini, dan kita juga bisa mendapatkan dari event hadiah untuk AFK ya. Ini sepertinya sama seperti event dari Ahmed ya. Kita bisa mendapatkan kristal dan juga bisa mendapatkan gold, dan kita bisa upgrade juga untuk hadiah AFK-nya ini guys. Jadi kita cukup diam, tiap hari kita bisa mendapatkan hadiah. Kemudian untuk event berikutnya ada event untuk banner red up, yaitu adalah Zora ya. Untuk Amunet, yang dimana kalian bisa mendapatkan Zora ini lebih tinggi lagi dengan peluangnya ditingkatkan sebanyak 10%. Dengan PT-nya di sini kalian harus melakukan gacha sebanyak 449 kali summon ya, untuk mendapatkan dari
Zora ini guys. Dan PT tidak akan di reset seperti biasa. Kemudian untuk poin kelima, ini ada penambahan komunitas Esper ya. Di sini pemain bisa masuki komunitas Esper dari Atlas, dan ini sebenarnya nggak terlalu penting banget. Di poin keenam ada penambahan ujian taktik untuk Oli, Nicole, Laura, dan Meredith. Kemudian ada 3 lagu untuk di kontes DJ. Kemudian juga ada tambahan untuk misi bounty ya, untuk dari tambahan cerita untuk Zora, Xiaoyan, dan juga Aurelius. Kemudian untuk tanggal 1 Agustus di sini gangguan temporal akan terjadi di Menara Tower di lantai 50 dan menghasilkan istilah terkait mekanisme baru yang artinya kayaknya ya level 50 temporal akan sedikit diotak-atik lagi sama Lilith. Semoga tentunya nggak semakin sulit ya diotak-atiknya, semoga semakin lebih mudah guys. Kemudian untuk di poin ke-10 tentunya akan ada kartu nama baru untuk Zora ya, ketika kalian sudah full level, ascension, dan juga resonansinya. Kemudian untuk optimasi dan juga penyesuaian akan ada pengoptimasi untuk di galeri Esper ya. Dan ini sebenarnya nggak terlalu penting ya untuk optimasi layar penggunaan relik juga. Lalu optimasi untuk kursus, ini untuk penambahan ya untuk tempat baru yaitu ada Desolate Lands. Kemudian ada optimasi untuk quest, ada penambahan quest terkait event. Kemudian ada optimasi kemampuan dan deskripsi pertempuran Esper ya. Dan ini nggak ada perubahan ya, cuma deskripsinya aja yang berubah. Kemudian di poin ke-6 yang lumayan penting, ini ada beberapa babak cerita yang di bagian mode sulit, mudah, dan neraka dibuat menjadi lebih mudah guys. Kemudian untuk di optimasi poin ke-7 yaitu adalah mukjizat kubus, dan ini juga salah satu poin yang cukup penting banget karena akan ada pengurangan kecepatan musuh ya, yang kalian tahu di level 8 terutama itu speed musuhnya udah nggak masuk di akal guys. Plusnya 200. Gimana caranya kita adu-aduan speed dengan musuh yang speednya 200? Kemudian untuk di poin ke-8, nah ini juga salah satu poin yang paling penting banget karena akan ada pengurangan kesulitan babak ya. Terutama untuk di Fafnir sih. Fafnir salah satu kalau gue bilang di mukjizat ritual yang paling susah. Kemudian untuk di mukjizat Sonic, di sini kita lihat juga akan ada penambahan hadiah ya untuk di beberapa tingkat, terutama untuk yang harusnya yang advance ya, untuk material ascension yang advance, jadi akan lebih mudah untuk kita dapatkan di beberapa tempat. Kemudian untuk di tingkat perolehan bagian atas, ini untuk di mukjizat ritual, untuk di Kronos ya, untuk dari Astral Witchcraft atau set sihir astral, ini peluangnya diturunkan, namun untuk mendapatkan set penjalan angin ini ditingkatkan, dan ini bagus banget guys. Kemudian Apep juga set dewa penyembuhnya dikurangin. Kemudian untuk tingkat mendapatkan dari gelombang lautnya ditingkatkan. Kemudian untuk dari Fafnir, untuk Dewi Saljunya, untuk peluang mendapatkannya diturunkan. Dan ditingkatkannya yaitu adalah 4 set relik dari Palutor. Dan yang paling penting yang ini guys, kemungkinan untuk mendapatkan atribut utama speed, critical rate, dan juga critical damage untuk relik meningkat pesat. Dan ini gue berharap benar sesuai dengan yang ada di sini ya. Bukan cuma patch notes belaka guys. Kemudian untuk poin ke-9 ada penyesuaian untuk arena Esper. Jadi untuk kalian yang senang dengan mode PvP arena, sekarang kita bisa melakukan ban dari masing-masing Esper ya. Jadi kita sudah pilih Esper, kemudian kita ban satu Esper di pihak musuh, musuh ban satu Esper di pihak kita. Kemudian ada optimasi untuk tampilan di world stage, ini nggak terlalu penting. Kemudian untuk peningkatan tampilan babak, ini juga nggak terlalu penting. Dan di poin ke-12 untuk kalian yang masih sering membeli upgrade Empas ya untuk mendapatkan hadiah tambahan, hadiahnya dikurangi guys, dari 100 Nexus Crystal per level menjadi 50 Nexus Crystal per level. Dan gue nggak tahu ya kenapa di slide melakukan nerf untuk di bagian pay to win ya, atau yang melakukan player yang menggunakan uang ya. Kemudian ada paket baru, tentunya akan ada skin Eira yang akan segera hadir untuk menggantikan skin Mona yang sebelumnya itu masih berlangsung. Dan juga tentunya akan ada tambahan beberapa item yang bisa kalian beli di bagian plaza selama ada event Bloody Hunt ini berlangsung. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan patch notes yang akan segera berlangsung di tanggal 12 Juli nanti. Jangan lupa untuk siapkan Nexus Crystal kalian dan juga rekaman emas untuk mendapatkan Zora di banner Red Up Zora. Terima kasih sudah nonton video gue. Sampai jumpa lagi untuk video di slide berikutnya. Bye-bye.